Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Faktor-faktor seperti kelas sosial, usia, dan gender memainkan peran penting di pasar. Dan oleh karena itu penting untuk memantau bagaimana faktor-faktor ini terus berkembang. Dalam video ini, saya beserta teman-teman saya akan memaparkan bagaimana faktor-faktor ini berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Sebagian besar masyarakat memiliki beberapa bentuk struktur kelas sosial. Apa itu kelas sosial? Kelas sosial merupakan lapisan sosial yang dimiliki oleh individu maupun sekelompok orang, bisa terlihat lebih tinggi maupun rendah dari konsumen lainnya. Anggota dari setiap kelas berbagi nilai dan status sosial yang sama dan juga cenderung memiliki pola perilaku konsumen bersama. Kelas sosial individu dapat mempengaruhi kegiatan rekreasi yang mereka ikuti, produk atau layanan yang mereka beli, dan organisasi yang mereka ikuti juga sikap mereka terhadap produk tertentu. Sebelum kita memeriksa dampak kelas sosial terhadap perilaku konsumen, kita perlu memeriksa bagaimana kelas sosial ditentukan. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menentukan kelas sosial individu termasuk area tempat tinggal, harta benda, latar belakang keluarga, interaksi sosial, status warisan, dan status yang diperoleh. Juga terdapat 3 indikator utama dalam menentukan kelas sosial, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Indikator utama dalam menentukan kelas sosial yaitu pendidikan. Semakin berpendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk dipekerjakan dalam profesi yang menghasilkan banyak pendapatan dan karenanya menjadi status yang lebih tinggi di masyarakat. Selanjutnya yaitu pekerjaan. Beberapa pekerjaan diberikan status yang lebih besar daripada yang lain hanya karena tingkat keterampilan, pelatihan, atau pendidikan yang diperlukan untuk memasuki profesi tertentu. Penilaian status sosial berdasarkan pekerjaan cenderung subjektif dan bisa berbeda di setiap wilayah. Salah satu alasan mengapa pekerjaan dipandang sebagai penentu kelas sosial karena pekerjaan terkait dengan pendidikan dan pendapatan. Dan indikator terakhir dalam menentukan kelas sosial yaitu pendapatan. Pendapatan dapat digunakan untuk memprediksi jenis pembelian mahal apa yang mungkin dilakukan konsumen, namun pendapatan tidak selalu merupakan indikator kelas sosial yang baik. Meskipun hubungan antara kelas sosial dan pendapatan tidak begitu kuat, itu masih salah satu dari beberapa faktor yang memiliki beberapa dampak pada bagaimana status sosial seseorang ditentukan. Perpindahan kelas sosial. Perpindahan kelas sosial atau biasa juga disebut sebagai mobilitas sosial adalah proses berpindah ke atas atau ke bawah pada tingkatan kelas sosial. Yang umumnya terjadi adalah perpindahan ke arah atas atau biasa disebut sebagai upward mobility. Upward mobility biasanya terjadi atau dicapai dengan pendidikan lebih tinggi yang akhirnya berdampak pada pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan untuk perpindahan ke arah bawah atau downward mobility umumnya hanya terjadi pada masa resesi, di mana pada saat masa resesi banyak orang kehilangan pekerjaan dan bahkan sampai menjual aset yang mereka miliki. Lalu bagaimana perpindahan kelas sosial berdampak pada perilaku konsumsi? Ada banyak cara. Salah 3 diantaranya adalah conspicuous consumption, trickle down effect, dan status float. Cara yang pertama kelas sosial mempengaruhi perilaku konsumsi adalah conspicuous consumption. Conspicuous artinya mudah kelihatan atau kentara. Conspicuous consumption artinya konsumsi yang dengan jelas menampakkan kelas sosial seseorang. Artinya, jika seseorang melakukan conspicuous consumption, mereka sudah benar membeli produk yang memang ditujukan untuk kelas sosial mereka. Biasanya orang-orang yang baru kaya akan melakukan conspicuous consumption agar orang-orang lain tahu bahwa mereka sekarang sudah berada di kelas yang lebih tinggi. Cara kedua, di mana kelas sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu dengan cara trickle down effect. Trickle down effect terjadi ketika anggota kelas sosial yang lebih rendah mengikuti perilaku pembelian dan konsumsi yang dilakukan oleh kelas sosial yang lebih tinggi. Anggota kelas bawah bercita-cita untuk menjadi kaya seperti rekan-rekan mereka yang lebih kaya, sehingga mereka dapat mengkonsumsi produk atau layanan serupa, dan salah satu cara untuk merasa bahwa ini sedang dicapai adalah dengan membeli produk yang orang kaya lakukan.
termasuk mobil, pakaian, dan makanan. Dan cara yang terakhir yaitu status flood. Status flood secara efektif kebalikan dari trickle down effect, di mana konsumen di kelas atas mulai menyalin pola pembelian dan perilaku konsumen yang sebelumnya terlihat di kelas bawah. Di banyak negara bagian barat, pemuda pinggiran kota yang kaya sekarang sering menjadi pembeli musik rap dan pakaian hip hop. Fenomena hip hop sendiri berasal dari lingkungan kelas pekerja di New York City. Materi selanjutnya membahas tentang pengaruh usia. Kebutuhan dan minat konsumen sering berubah seiring bertambahnya usia. Karena itu menuntut produk dan layanan yang berbeda. Keinginan mereka untuk mengkonsumsi produk ini tidak ada hubungannya dengan usia kronologis mereka saat ini, tapi merupakan konsekuensi dari pengalaman hidup mereka. Setiap kelompok usia yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda, yang membuat mereka menjadi target yang menarik tetapi menantang bagi pemasar. Konsumen yang lebih muda menginginkan kegiatan rekreasi yang lebih aktif daripada konsumen yang lebih tua. Mereka juga cenderung mengenakan pakaian yang berbeda-beda dan membeli berbagai jenis makanan daripada konsumen yang lebih tua. Konsumen yang lebih tua cenderung lebih setia pada merek dan lebih berhati-hati saat melakukan pembelian. Yang pertama yaitu the senior market. Berusia 55 tahun ke atas, mereka menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk fasilitas olahraga, kapal pesiar, dan pariwisata, bedah kosmetik, perawatan kulit, pendidikan, dan hadiah untuk anggota keluarga, terutama cucu. Pasar senior lebih disengaja dalam pembelian mereka dan meneliti sebagian besar keputusan pembelian dengan lebih banyak ketekunan daripada kelompok usia yang lebih muda. Mereka juga merupakan kelompok yang setia, jadi jika seorang pemasar memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka lebih dari mungkin untuk tetap dengan perusahaan ini untuk waktu yang lama. Yang kedua yaitu the teens market. Uang mereka terutama berasal dari pekerja paruh waktu dan orang tua remaja menghabiskan uang mereka untuk pakaian, makan di luar, mobil, film, telepon, dan elektronik kecil. Mungkin terletak pada internet karena 65% remaja telah melaporkan membuat halaman pribadi jejaring sosial. Juga karena remaja saat ini cenderung lebih ilmiah secara teknis daripada orang tua mereka. Dan yang terakhir yaitu the teens market. Pasar yang disebut twin mencakup anak-anak berusia 7 hingga 14 tahun. Twins cenderung meniru penampilan yang mereka lihat remaja yang lebih tua. Twins juga menjadi lebih sadar secara sosial. Selera yang selalu berubah dari pasar yang menguntungkan ini dapat memperoleh imbalan luar biasa dari menargetkan remaja. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu membahas tentang pengaruh gender. Gender muncul karena adanya kebiasaan-kebiasaan atau sosial budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Berikut saya akan memberikan penjelasan bagaimana perbedaan gender bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada blurring the line. Blurring the line yaitu keadaan di mana pemasar harus menyadari perbedaan antara wanita dan laki-laki. Ketika menargetkan konsumen, pemasar harus menyadari perbedaan selera antara perempuan dan laki-laki. Pria dan wanita merespon secara berbeda terhadap rangsangan pemasaran. 60 tahun yang lalu, bisa dikatakan bahwa peran laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Laki-laki dianggap sebagai pemeran utama dalam kehidupan bermasyarakat karena laki-laki mempunyai karakter yang tegas dan kuat. Di sisi lain, wanita harus bisa menjadi masyarakat yang bisa peduli atau care dengan perasaan mereka. Pada saat itu, perempuan diatur oleh tujuan komunal, yang artinya bagaimana perempuan dapat membangun hubungan atau relasi yang harmonis. Tahun 1950-an ke atas, perbedaan ini mulai ditinggalkan dengan bagaimana perempuan sudah mulai mengadopsi sifat-sifat yang kompetitif atau agenis pada saat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki secara tradisional. Baik, untuk faktor yang kedua ada menargetkan gender. Ketika menargetkan pria, pemasar harus menyajikan informasi yang bisa memberikan tanggapan positif dari pria. Ketika menargetkan pria, pemasar harus bisa menyajikan informasi yang memberikan tanggapan positif.
Dan biasanya informasi yang diberikan adalah informasi yang berkaitan atau relevan dengan kehidupan pribadi. Pria sangat sensitif terhadap informasi yang diberikan dan bersangkutan dengan hal-hal pribadi. Misalnya, pria sangat senang melihat iklan-iklan yang berhubungan dengan produk atau layanan yang berhubungan dengan diri mereka sendiri. Di sisi lain, wanita lebih tertarik dengan komunikasi pemasaran yang berkaitan dengan diri mereka sendiri, keluarga, teman dekat, ataupun lingkungan sekitarnya. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa tujuan komunal masih melekat pada diri wanita. Nah, itu dia pemaparan materi kami mengenai faktor-faktor perbedaan kelas sosial, usia, dan gender yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.